Kalau parents ingin anak-anaknya pintar menulis, fasih menulis, cakep dalam menulis, keren tulisannya, ikuti channel ini. Klik subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda dapat update dari video-video saya yang terbaru tentang teknik menulis untuk anak-anak. Hello parents, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Pondis Consulting. Kali ini kita akan bahas tentang teknik menulis profil untuk anak-anak kita. Mengapa anak perlu diajari menulis profil? Nah, ini alasannya. Teknik ini mengajarkan kepada anak kita untuk mengenal beragam sifat dari orang, beragam prestasi orang, pengalamannya juga, mendrive anak kita menulis hal-hal yang positif tentang seseorang. Teknik ini bisa diajarkan kepada anak-anak mulai dari anak SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kegunaannya sangat banyak ya. Teknik ini kalau misalnya dilatih terus-menerus, nantinya ketika anak besar, ketika pendidikannya sudah mulai meningkat, suatu saat ketika mereka diharuskan untuk menulis profil seseorang, mereka sudah terlatih lebih dahulu. Kalau di dalam dunia kepenulisan profesional, latihan menulis profil ini nantinya bagus sekali dipakai atau diaplikasikan untuk bekerja di media. Misalnya kalau mereka menulis sosok atau profil orang sukses, biografi, memoir, atau autobiografi. Nah, bagaimana mengajarkan teknik menulis profil kepada anak-anak kita? Nomor 1, deskripsikan penampakan fisik. Jadi, anak didorong untuk melihat sosok siapa yang akan ditulis, bagaimana penampakan orang itu, rambutnya, bentuk mukanya, apakah dia memakai aksesoris dan cara berpakaian, kemudian gerak-geriknya, gesturnya. Nah, deskripsi itu yang perlu digali oleh anak kita dan kemudian tinggal dituliskan. Yang kedua, menulis aspek-aspek yang menonjol pada sosok tersebut. Misalnya kebiasaan-kebiasaannya apa, hal-hal yang sifatnya menonjol dari si orang yang ditulis profil ini diminta untuk dieksplor oleh anak kita. Misalnya si anak sedang menulis profil temannya, minta anak kita untuk menggambarkan bagaimana sehari-hari anak ini, hal-hal apa yang paling menonjol dari si anak ini, dari si teman ini, ya. Apakah dia suka jahilin temennya, atau dia suka membantu temennya, atau dia suka bertanya kalau di dalam kelas, atau semacam itu. Jadi hal-hal yang kelihatannya menarik dan asik untuk diceritakan, itu yang diceritakan. Yang ketiga, gali aspek hobinya. Nah, anak kita diminta untuk meneliti atau mencari informasi atau menggali dari si sosok ini. Hal-hal apa yang paling disukai sehari-harinya, ya? Apakah dia termasuk orang yang suka berolahraga? Apakah orangnya suka menggunakan baju-baju tertentu, menggunakan aksesoris tertentu, misalnya pakai topi, atau pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, atau suka membawa barang-barang tertentu, ya. Jadi ditelisik ini hobinya apa yang paling disukai dari si sosok ini, ya. Minta anak-anak untuk mencari, ya, menggali. Yang keempat, apa yang sering dibicarakan, topik-topik apa yang paling disukai dari sosok ini. Misalnya sosok yang diprofilkan adalah guru favorit di sekolah. Nah, apa yang paling suka diomongin oleh si guru ini? Misalnya suka bercerita tentang berita-berita terbaru, suka bercerita tentang hasil googling dia, suka bercerita tentang pengalamannya. Nah, apa-apa yang sering dibicarakan, yang sering dikemukakan oleh si sosok ini, itulah bahan yang menarik untuk dijadikan sebagai salah satu racikan di dalam tulisan anak kita nanti. Yang kelima, boleh juga dibedah asal-muasal atau latar belakangnya. Misalnya, si sosok si A ini asalnya dari pulau mana, dari daerah mana, ya. Kalau sudah ketahuan nanti latar belakangnya dari daerah mana, nanti bisa digali juga info-info dari daerah tersebut, sehingga sosok yang ditulis ini akan semakin bervariasi informasi yang ada di belakangnya, dan ini akan membuat profilnya nanti semakin menarik untuk diikuti kalau kaya dengan berbagai macam informasi tambahan. Yang keenam, profesi atau pekerjaannya. Profil selalu membicarakan tentang apa yang dikerjakan oleh sosok itu, ya. Dicari apakah pekerjaannya memang unik,
Ya, apakah pekerjaannya menghasilkan sesuatu yang keren sekali? Ya, kalau sekarang misalnya anak memprofilkan yang paling favorit misalnya YouTuber, nah ya nanti dilihat pekerjaan seorang YouTuber itu apa. Kalau sudah ketahuan profesinya atau pekerjaannya, anak diminta untuk mencari informasi apa yang dilakukan oleh profesi itu atau pekerjaan orang itu, deskripsikan ya detailnya. Makin detail informasi tentang pekerjaannya akan menjadi semakin menarik. Yang ketujuh, diangkat apa saja prestasi atau kelebihan dari sosok yang ditulis itu. Nah, ini bagian terpenting dari menulis profil. Menulis profil harus menggali hal-hal yang sifatnya positif dari sosok yang sedang ditulis. Prestasi-prestasi apa saja, karya apa saja yang sudah dihasilkan. Yang kedelapan, semboyan atau moto hidup. Anak diajak untuk menggali apa moto hidup dari si profil yang sedang digali. Caranya bisa melalui interview, bisa pula melalui googling ya. Mereka pernah diwawancari oleh media apa. Biasanya kalau dari wawancara-wawancara media itu akan ketahuan beberapa hasil galian dari para jurnalis itu adalah salah satunya biasanya tentang moto hidup atau tentang visi hidup atau semboyan hidupnya. Yang kesembilan, tentang cita-cita dari si sosok ini. Ini juga menarik ya. Mulai dari misalnya yang disosokkan adalah mulai dari anak-anak, teman anak kita sendiri sampai orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Biasanya mereka memiliki cita-cita atau mimpi-mimpi atau visi besar. Nah, anak diminta untuk bisa menggali itu, baik menggali melalui wawancara bisa atau melalui informasi-informasi yang didapat dari sumber-sumber kedua. Yang ke-10, pesan-pesan dari si sosok ini. Nah, kadang sosok yang sedang ditulis profilnya ini ingin mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kepada publik, kepada banyak orang ya. Nah, anak bisa diminta untuk menggali pesan-pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh sosok yang sedang ditulis itu ya. Ini akan menambah kaya lagi tentang profil yang sedang ditulis oleh anak kita. Apa aspek pengembangan diri dari latihan menulis profil untuk anak-anak kita ini ya. Dengan menulis profil, dengan berlatih menulis profil orang lain ini, anak akan mengenal mimpi-mimpi, visi, prestasi, dan sejarah hidup dari orang-orang yang dia tulis. Ini suatu topik yang sangat menarik supaya anak semakin mengenal berbagai macam karakter orang, mengenal perbedaan, mengenal nilai-nilai positif yang dimiliki oleh orang lain. Kalau anak semakin mengenal orang lain melalui tulisannya, melalui aktivitas kepenulisan yang dilakukan, ini akan menambah kemampuan anak kita nantinya ketika mereka harus berkomunikasi atau berhadapan dengan orang lain. Dan juga anak bisa mengerti berbagai macam kepribadian dari orang yang berbeda dari dirinya. Sehingga ini juga merupakan alat untuk anak kita supaya bisa bercermin ya. Mereka mungkin bisa bercermin pada prestasi orang, bercermin pada prinsip-prinsip orang lain, bercermin kepada pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi yang dicapai oleh orang lain yang sedang ditulis profilnya itu. Menurut saya latihan ini akan sangat membangun anak-anak kita untuk semakin mengenal jati dirinya sendiri dengan cara mendapatkan cermin dari sosok-sosok yang mereka tulis. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut dengan video berikutnya dengan topik-topik dan teknik menulis yang semakin seru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Profil yang sedang ditulis ini orangnya ramah. Oh, ramah mah bukan hobi. Misalnya pakai topi, atau pakai gelang, pakai cincin. Anak bisa diminta, salah.